Ada sebuah gelar yang sangat dihormati, sebuah keyakinan yang udah mengakar berabad-abad lamanya. Tapi, gimana kalau fondasi dari semua itu ternyata dipertanyakan? Nah, inilah pertanyaan besar yang memicu perdebatan sengit di seluruh Indonesia. Apakah para Habib itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad? Oke, mari kita selami lebih dalam. Di sini kita akan membedah sebuah polemik di mana tradisi yang dipegang teguh berbenturan dengan penelitian modern. Ini bukan sekedar perdebatan biasa loh, ini adalah pertarungan antara sejarah, keyakinan, dan juga identitas. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu istilah kuncinya. Habib, ini adalah gelar untuk mereka yang diyakini sebagai keturunan Nabi, khususnya dari klan Ba'alwi yang datang dari Yaman. Mereka tiba di Nusantara ini udah lama banget, berabad-abad lalu, dan menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari lanskap sosial keagamaan kita. Nah, yang menarik banget di sini adalah dampaknya di masyarakat. Gelar Habib itu bukan sekedar nama loh. Gelar ini membawa bobot otoritas spiritual. Banyak orang sangat menghormati mereka. Sebagian karena percaya akan berkah, dan sebagian lagi, jujur aja, karena takut kualat kalau sampai nggak menghormati keturunan Nabi. Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari seluruh kontroversi. Sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa mengguncang keyakinan yang sudah lama ada. Gimana kalau ternyata ada mata rantai yang hilang? Sekarang kita masuk ke bukti pertama yang menyulut api perdebatan ini, analisis manuskrip-manuskrip kuno. Ini bukan main-main, ini penyelidikan sejarah yang benar-benar mendalam. Dan inilah tokoh kuncinya, KH Imaduddin Utsman Al-Bantani. Penelitian beliaulah yang jadi pemicu perdebatan modern ini. Beliau nggak cuma berspekulasi, tapi mengklaim punya bukti kuat dari kitab-kitab nasab kuno. Oke, biar gampang kita bedah argumennya satu persatu ya. Jadi, titik krusialnya itu ada di satu nama, Ubaidillah. Dia ini seharusnya jadi penghubungnya. Masalahnya, setelah KH Imaduddin menelusuri literatur selama, bayangin, 500 tahun, beliau nggak menemukan satupun penyebutan nama Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Kesimpulannya, menurut penelitian ini, mata rantai yang paling fundamental dalam silsilah ini nggak bisa diverifikasi. Kalau bukti manuskrip aja belum cukup, perdebatan ini masuk ke ranah yang baru dan sangat modern, genetika. Disinilah sains bertemu dengan sejarah kuno. Ada seorang peneliti dari BRIN, namanya Dr. Sugeng Pondang Sugiharto. Beliau membawa alat baru ke dalam perdebatan ini. Bukan lagi soal teks-teks kuno, tapi sekarang kita bicara soal kode genetik yang dianalisis. Nah, slide ini dengan jelas banget menggambarkan temuannya. Jadi gini, di satu sisi, keturunan Nabi yang sudah terverifikasi di seluruh dunia itu umumnya punya penanda genetik yang namanya haplogrup J1. Tapi, hasil tes DNA pada beberapa Habib dari Hadramaut justru menunjukkan haplogrup G. Perbedaan inilah yang, kayak menyiram bensin ke api perdebatan. Seiring memanasnya perdebatan soal nasab, muncul pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apakah garis keturunan itu satu-satunya yang penting? Atau jangan-jangan ada ukuran lain yang lebih esensial? Diskusi publik sekarang gak cuma soal siapa nenek moyang seseorang. Fokusnya mulai bergeser ke tindakan di masa sekarang. Gaya berdakwah, retorika, bahkan perilaku beberapa individu yang menyandang gelar Habib mulai dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Kutipan yang sangat kuat dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini benar-benar menangkap esensi pergeseran perspektif ini. Beliau berpendapat semua gelar duniawi, nggak peduli semulia apapun kedengarannya, jadi nggak relevan kalau dihadapkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Wah, ini contoh yang sangat kuat. Quraisy Shihab, yang notabene punya garis keturunan itu, justru menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Baginya, gelar itu bukan hak, tapi sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk jadi teladan. Sebuah beban yang beliau rasa belum sanggup beliau pikul. Argumen bahwa kesalehan itu lebih utama dari silsilah sebenarnya bukan gagasan baru. Ini akarnya langsung dari teks suci Islam, khususnya dalam satu ayat yang sangat terkenal. Dan ini dia ayatnya, jelas dan lugas sekali. Di mata Tuhan, kemuliaan sejati itu nggak diukur dari garis keturunan, suku, atau bangsa, tapi dari tingkat ketakwaan. Jadi intinya adalah karakter dan perbuatanlah yang jadi penentu utamanya. Dengan perdebatan yang makin panas dan kadang penuh caci maki di ruang publik, pertanyaannya sekarang adalah, terus gimana? Bagaimana kita bisa maju dari sini dan menemukan jalan keluar yang damai? Masalahnya udah jelas. Perdebatan ini tumpah kemana-mana, terutama media sosial, dan jadi nggak sehat.
saling menghina, menyebar kebencian. Ini semua cuma bikin bingung masyarakat. Jadi, menurut penelitian ini, kita butuh sebuah solusi yang terstruktur. Terus, solusinya apa? Nah, penelitian ini mengusulkan sebuah forum dialog yang serius, bukan sekedar debat kusir ya, tapi sebuah diskusi yang dimediasi pemerintah, melibatkan para ahli dari berbagai bidang, akademisi, ulama, sejarawan, untuk membahas semua bukti secara komprehensif. Tujuannya, mencari jalan tengah demi persatuan. Dan kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Ini bukan lagi cuma soal satu garis keturunan. Ini soal bagaimana sebuah masyarakat modern menavigasi persimpanan yang rumit antara tradisi yang dihormati, bukti ilmiah yang menantang, dan ajaran kitab suci yang abadi. Bagaimana kita menyeimbangkan ketiganya? Itu pertanyaan yang saya rasa layak kita renungkan bersama.